Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan Bu Kristi di dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 3. Nah, tema 3 itu tentang apa ya? Kita akan sama-sama belajar. Kita akan belajar tentang pantun. Nah, teman-teman, dalam tema 3 ini kita akan belajar dengan subjek outline berikut ini. 1. Memahami pengertian dan ciri-ciri pantun. 2. Mengidentifikasi jenis-jenis pantun berdasarkan isi dan usianya. 3. Menggali isi dan amanat pantun. Nah, kita harus tahu dulu apa itu pantun. Nah, pantun merupakan bentuk puisi lama yang terdiri atas 4 larik dengan rima akhir ABAB atau AAAA. Rima adalah bentuk pengulangan bunyi. Dalam bahasa Jawa, pantun dikenal sebagai tuntun yang berarti mengatur atau menyusun. Nah, pantun harus dibaca dengan intonasi dan lafal yang tepat. Berikut adalah ciri-ciri pantun. Nah, yang pertama, pantun terdiri dari 4 baris. Setiap barisnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kemudian memiliki rima di akhir baris yaitu ABAB atau AAAA. Kemudian baris ke-1 dan ke-2 itu disebut dengan sampiran. Kemudian baris ke-3 dan ke-4 disebut dengan isi. Nah, ini ada contoh pantun yang dapat teman-teman simak. Bu Kristi akan bacakan. Jalan-jalan ke kota Bandung. Jangan lupa mengisi saku. Kalau kamu sedang bingung, jangan lupa membaca buku. Nah, ini adalah contoh pantun di mana pantun ini sudah terdiri dari 4 baris, yang mana baris 1, 2 disebut sampiran, baris 3 dan 4 disebut isi. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kita cek ya. Jalan-jalan ke kota Bandung. Jalan-jalan ke kota Bandung. 9 ya, cukup. Jangan lupa mengisi saku. Jangan lupa mengisi saku. Oke. Kalau kamu sedang bingung, kalau kamu sedang bingung, 8 boleh. Jangan lupa membaca buku. Jangan lupa membaca buku. 9. Oke, boleh. Kemudian kita perhatikan rimanya. Di situ rimanya adalah ABAB. Lihat polanya ya. Di sini ada kata Bandung saku, bingung buku. Berarti untuk baris 1 dan 3 ini sama. Baris 2 dan 4 itu juga sama. Sehingga polanya, persajakannya itu atau rimanya adalah polanya ABAB. GU kan gitu ya. Nah, sampiran itu sebenarnya tidak punya maksud teman-teman ya. Hanya diambil persajakannya saja supaya nanti berkaitan dengan isinya ya. Supaya sama nanti nadanya dengan isinya. Jadi jika kita hendak membuat pantun, sebaiknya buatlah dulu isinya. Kemudian baru menyusul sampirannya. Itu supaya kita lebih mudah ya membuat pantun. Contoh lagi deh. Rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin bertambah pintar, tentu kita harus belajar. Nah, sama ya. Kalian bisa cek baris 1, 2 itu sampiran, 3, 4 adalah isi. Rimanya AAAA. Lihat ya. Datar, mengejar, pintar, belajar. Nah, ada persajakan atau pengucapan yang sama di setiap barisnya, sehingga rimanya adalah AAAA. Gitu ya. Nah, nanti untuk suku katanya kita bisa cek. Rusa lari ke padang datar. Oke. Harimau datang untuk mengejar. Oke. Jika ingin tambah pintar, oke, tentu kita harus belajar. Oke, masuk ya. Nah, itu adalah tentang ciri-ciri pantun. Kemudian kita belajar jenis pantun menurut isinya itu ada 3. Pantun jenaka, pantun nasihat, dan pantun teka-teki. Pantun jenaka itu pantun yang isinya berkaitan dengan hiburan, lelucon, humor gitu ya.
Itu masuk di pantun jenaka. Kalau pantun nasihat, ini jelas pasti berisi nasihat. Kalau pantun teka-teki, pasti isinya tentang teka-teki. Kita lihat contohnya. Pantun jenaka contohnya. Sapi Jawa sapi perah, hujan-hujanan tersambar petir. Kalau Nona senang marah, lama-lama mirip mak lampir. Nah, ini ya. Jadi ini sangat lucu juga ya. Kemudian pantun nasihat. Ibu-ibu pergi ke pasar untuk membeli perhiasan. Kalau kamu malas belajar, akan menyesal kemudian. Nah, itu ya, itu ada nasihatnya. Berarti jangan malas belajar supaya tidak menyesal kemudiannya ya. Kemudian pantun teka-teki. Burung nuri burung dara, terbang ke sisi taman kayangan. Cobalah cari wahai saudara, makin diisi makin ringan. Apa itu? Jawabannya adalah balon. Ya, kalau semakin diisi akan semakin ringan. Bahkan semakin lama semakin bisa terbang gitu ya balonnya. Kemudian ini adalah contoh pantun menurut isinya ya. Ada pantun jenaka, pantun nasihat, dan pantun teka-teki. Nah, berikutnya adalah pantun tapi berdasarkan usianya. Usia si pembuat pantun ya, pastinya ya. Pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Kalau pantun kanak-kanak adalah pantun yang berhubungan dengan kehidupan masa kanak-kanak. Misal nih, ada keceriaan atau kesedihan seorang anak dituangkan melalui pantun. Atau pantun muda nih, mengisahkan pengalaman atau kehidupan masa muda, biasanya berkaitan dengan perkenalan dengan seseorang. Biasanya kenalan dengan lawan jenis gitu ya. Laki-laki berkenalan dengan perempuan, seperti itu. Serta perasaan kasih sayang. Kemudian kalau pantun tua, biasanya berisi pesan dari orang tua kepada anaknya, atau orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda gitu. Langsung kita lihat contohnya. Di sini contoh pantun kanak-kanak adalah lambat jalannya kura-kura, kecil seperti bintang-bintang. Hati sangat riang gembira melihat ibu sudah datang. Nah, ini pantun kanak-kanak karena ini memang suasana hati anak-anak gitu ya. Hatinya senang ketika ibunya pulang gitu. Kalau pantun muda, nih contohnya. Daun kini telah diluruhkan, dahan-dahan telah kekeringan. Engkau hanya akan kurelakan, namun tidak akan kulupakan. Nah, ini ya teman-teman, ini pantun muda. Jadi seseorang yang merelakan kepergian orang lain gitu ya, mestinya ini lawan jenis gitu ya, tapi tidak akan dia lupakan, membekas di hati. Nah, seperti itu contoh. Kemudian pantun tua. Nah, ini pantun kepada anak yang lebih muda ya, orang lebih muda dari orang tua. Air putih di atas meja, badan lelah, tidur pun lena. Usia hanya sekejap mata, jalani hidup penuh makna. Nah, ini ada pesannya. Usia hanya sekejap mata itu maksudnya ya, usia kita tuh hanya sebentar saja. Makanya hidup penuh makna. Maksudnya apa? Ya mari menjalani hidup ini dengan sungguh-sungguh, dengan baik gitu ya. Menjadi berkat dimanapun kita berada, seperti itu. Nah, ini pantun berdasarkan usianya. Nah, ini tidak kalah penting lagi teman-teman. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menentukan amanat pantun. Jadi pantun biasanya ya, khususnya adalah pantun nasihat. Itu biasanya ada pesan atau amanat yang ingin disampaikan. Nah, sebenarnya simpel saja caranya, mudah saja. Kita harus baca dulu isinya. Isi itu di mana? Di baris ketiga dan keempat. Baca dulu, pahami setiap kata-katanya, kemudian baru tarik kesimpulan isi dari pantun itu. Isinya apa? Nanti baru kita akan tarik amanatnya apa, pesan di dalamnya itu apa, dengan bahasa kita sendiri tentunya ya, karena itu adalah dari kita, pemikiran kita. Contoh yang tadi, contoh yang atas, yang pantun tua tadi ya. Air putih di atas meja, badan lelah, tidur pun lena. Usia hanya sekejap mata, jalani hidup penuh makna. Berarti kita harus memperhatikan bagian isinya dulu di baris 3 dan baris 4. Usia hanya sekejap mata, jalani hidup penuh makna.
Berarti di sini teman-teman kita harus memahami dengan sungguh-sungguh dulu dari isinya. Usia hanya sekejap mata tadi ya, berarti sekejap mata itu hanya sebentar. Jalani hidup penuh makna. Makna itu arti, membawa arti gitu ya. Jadi hidup ini hanya sebentar. Maka dari itu kita harus jalani dengan penuh arti. Bagaimana berartinya kita bagi orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu boleh gitu ya, pakai bahasa kita sendiri untuk menarik amanat atau pesan dari pantun yang ada. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini yang terakhir, sekilas Indonesia. Berbalas pantun itu merupakan salah satu tradisi khas Indonesia, khususnya Betawi, suku Betawi itu di Jakarta. Namanya adalah tradisi palang pintu, yaitu tradisi berbalas pantun dengan disertai pencak silat ya, disertai dengan pencak silat dalam tradisi Betawi. Biasanya dilaksanakan pada saat pernikahan adat. Itu ya, biasanya perwakilan dari mempelai laki-laki, mempelai perempuan begitu. Nah, itu ada jagoannya masing-masing gitu ya. Dari pihak perempuan, dari pihak laki-laki gitu, nanti mereka pencak silat, tapi mereka sambil berbalas pantun. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, itu tentang sekilas tentang Indonesia, tradisi palang pintu yang berkaitan dengan pantun. Sekian dari Bu Kristi teman-teman, tetap semangat ya, semoga video ini bermanfaat, bisa dipahami dengan baik, dan nantikan video-video pembelajaran selanjutnya. Tetap terapkan protokol kesehatan, jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.